Mamma Mia, berjumpa kembali dengan vlog GC. Kali ini kita akan mengulas seputar pesepak bola legenda Brasil, Pelé, yang telah memenangkan Piala Dunia dengan umur termuda pada saat itu. Dan seperti biasa, kami mengucapkan Sugeng Rawuh, selamat datang di vlog GC. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan hiburan untuk Anda. Bagi orang Brasil, sepak bola adalah wabah. Semua orang demam dengan sepak bola. Tidak hanya tua, muda, anak kecil pun semua demam. Termasuk pada final Piala Dunia tahun 1950, di mana waktu itu Brasil dikalahkan Uruguay 2-1. Di semua sudut jalan, orang-orang menangis meratapi kekalahan di final Piala Dunia atas Uruguay. Pelé kecil pada umumnya, pada usia anak-anak di Brasil pada waktu itu, mengidolakan sepak bola. Mereka bermain bola setiap hari. Tidak demikian dengan ibunya yang tidak menginginkan Pelé menjadi pesepak bola, mendekati bola, karena dia trauma dengan cedera yang dialami oleh bapaknya. Zico, ayah Pelé, dulu adalah seorang atlet bola profesional. Sekarang karena cedera dia menjadi tukang semir sepatu. Ibu Pelé mencoba realistis, sepak bola tidak menjanjikan sesuatu. Dan ibunya pengen Pelé belajar menjadi orang pintar, bersekolah. Tidak seperti ayahnya, mantan pesepak bola yang saat ini gantung sepatu dan menjadi tukang semir sepatu. Pelé kecil berjanji kepada ayahnya Zico dia akan membawa Brasil suatu saat menjadi pemenang Piala Dunia. Tetapi sebaliknya Zico mengatakan, ikuti kata ibumu untuk bersekolah. Keesokan harinya, Pelé kecil seperti biasa membantu ibunya bekerja di sebuah rumah orang kaya di Brasil. Dan ibunya saat ini memang menjadi seorang pembantu rumah tangga. Anak dari juragan ibunya Pelé ini juga menyenangi sepak bola. Karena orang kaya, dia berlatih di klub. Dan saat kecil ini juga menjadi rival dari Pelé. Dan bahkan sampai senior dia juga menjadi rival dari seorang Pelé. Suatu hari Pelé dan teman-temannya mengikuti sebuah turnamen sepak bola anak-anak. Yang lain menggunakan sepatu, mereka tidak menggunakan sepatu. Tapi anehnya mereka mampu menyisihkan lawannya satu demi persatu. Anak juragan dari ibunya Pelé juga memenangkan semua pertandingan yang dilalui bersama timnya. Dan tentu saja mereka ini yang akan menjadi calon lawan Pelé dan kawan-kawan di final nanti. Penonton yang menyaksikan pertandingan itu pun menyukai permainan Pelé. Semua berteriak, Mamma Mia Pelé. Pelé dan kawan-kawan akan masuk final. Pelé berpikir mereka harus menggunakan sepatu, sedangkan duit saja mereka nggak punya. Si gendut teman Pelé mengatakan, kita akan mencuri kacang, dan hasil dari penjualan kacang itu kita belikan sepatu bekas. Dan benar saja mereka berempat menjadi tukang panggul kacang. Mereka memanggul kacang, tidak dibawa ke gudang tetapi dibawa berlari. Tentu saja para penjaga gudang pun mengejar anak-anak nakal ini sampai akhirnya mereka lolos. Keesokan harinya mereka langsung menjual kacang-kacang tersebut di ecer, dan hasilnya mereka bisa membeli sepatu. Di pertandingan final, si gendut sudah membawa sepatu, meski rata-rata sepatunya itu kegedean alias kebesaran. Di tribun penonton hadir seorang pemandu bakat dari klub Santos, dan ini yang akan merubah hidup Pelé dari pertandingan ini. Pelé dan teman-teman tidak mengetahui maksud dari kedatangan pemandu bakat. Mereka taunya main bola di final, gitu aja. Karena tidak terbiasa menggunakan sepatu bola, mereka malah kewalahan menghadapi tim anak-anak kaya. Di babak pertama aja mereka sudah ketinggalan 1 gol. Bahkan ada gol lagi yang masuk ke gawang tim Pelé dan kawan-kawan. Karena kalah postur tubuh dan juga tidak terbiasa menggunakan sepatu bola, Pelé memutuskan untuk melepaskan sepatu dan melanjutkan pertandingan tanpa menggunakan sepatu seperti yang sudah mereka lakukan pada babak-babak sebelumnya. Dan yang terjadi adalah setelah itu bakat alam Pelé muncul. Semua penonton melihatnya takjub
Bahkan pemandu bakat dari Santos terheran-heran melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pele kecil. Bahkan ayahnya melongo melihatnya. Bakat alam Brasil yang dimiliki Pele benar-benar memukau semua penonton yang ada di situ, membuat lawan tidak berdaya. Gol demi gol lahir dari kaki Pele, gol, dan tentu saja hampir menyamakan kedudukan. Kalau tidak saja injury time yang memang tipis banget, dia cuma membutuhkan untuk 1 gol untuk menyamakan kedudukan. Tapi akhirnya peluit pun ditiup oleh sang wasit dan berakhirlah pertandingan tersebut. Pele dan kawan-kawan yang sedang bersedih karena kekalahan itu tidak menyadari bahwasanya penonton berdiri bersorak bertepuk tangan untuk mereka. Bahkan pemandu bakat Santos memberikan kartu namanya kepada ayahnya Pele, Zico, pada akhir pertandingan. Dia kagum dengan permainan alami yang dimiliki Pele. Tapi naas nasib Thiago, mereka dikejar-kejar oleh para penjaga gudang kacang. Ketika bersembunyi di sungai, dia tertimbun longsor dan meninggal. Sejak saat itu, Pele kecil berjanji kepada ibunya akan pergi ke sekolah dan melupakan sepak bola. Zico yang tahu anaknya murung setelah dia meninggalkan sepak bola, diam-diam dia melatih anaknya Pele kecil di kebun mangga. Sampai akhirnya Pele kecil beranjak menjadi Pele remaja. Sang ibu yang melihat Pele remaja tidak bisa lepas dari sepak bola. Kemudian dia diam-diam mencari kartu nama pemandu bakat dari Santos dan menelponnya. Dan someday ternyata yang datang adalah mereka pemandu bakat yang melihat bagaimana Pele remaja sekarang masih dengan bakat alam Jogo Bonito Brazil. Suatu ketika sepulang dari latihan bermain bola, pemandu bakat dari Santos datang ke rumah mereka. Betapa terkejutnya Pele memeluk ibunya karena Pele diberikan izin untuk bermain bola. Akhirnya Pele remaja pun dibawa pemandu bakat menuju ibu kota Brasil untuk menjadi pemain yang akan melegenda sampai saat ini. Setibanya di Santos, Pele tidak merasakan atmosfer welcome yang baik karena sepak bola Brasil ingin merubah mindset ataupun permainan mereka setelah kekalahan atas Uruguay di final 1950 menjadi permainan ala Eropa. Pelatih kepala Santos pun menginstruksikan Pele untuk meninggalkan gaya konservatif para pemain Brasil. Meski demikian, Pele muda terpilih menjadi pemain junior Santos pada saat itu. Dan saking groginya, Pele muda pun gagal ketika harus mengeksekusi penalti yang harusnya menjadi gol. Ini menjadikan sebuah beban mental buat Pele muda yang tentu saja di pertandingan pertama dia harus gagal mengeksekusi penalti. Karena kegagalan dia mengeksekusi penalti dan menyebabkan timnya kalah, maka usianya yang masih muda dia ngambek pengen pulang saja karena dia merasa tidak mampu berada di tim sebesar Santos. Berkat bujuk rayu dari pemandu bakat Santos, akhirnya dia kembali ke tim utama dan dia akhirnya menggunakan ginya Jogo Bonito Sombrero Brasil. Jalanan sepak bola jalanan Brasil digunakan dalam permainan di tim junior dan tentu saja hasilnya gol hasil dari kaki dan kepala Pele. Melihat permainan Pele, pelatih Santos pada waktu itu terkagum-kagum. Bahkan ketika Pele berhasil mencetak gol, Pele menghampiri sang pelatih dan meminta maaf. Tapi apa yang dikatakan oleh sang pelatih? Dia mengatakan, "Lanjutkan Pele." Sang pelatih pun sadar bahwasanya memang Brasil ataupun tim Santos ini cocok dengan karakter Brasil asli, murni, para pemain-pemain yang memang lahir dari jalanan. Jogo Bonito, Sombrero, bahkan Ginga, ini adalah memang karakter khas Brasil yang digunakan untuk memenangkan sebuah pertandingan dalam sepak bola. Sudah banyak gol yang dilesakkan oleh Pele, sang pelatih akhirnya menaikkan derajat sang Pele Junior ke tim Pro Santos, dan itu menjadi awal seorang Pele nanti akan masuk ke Piala Dunia. Karena magisnya permainan Pele dari kaki dan kepala melesakkan gol-gol untuk Santos, dan ini membuatnya menjadi yang diidolakan oleh penggemar bola di Brasil.
Akhirnya, Pele menjadi salah satu pemain yang masuk line up skuad Brasil di Piala Dunia. Di skuad timnas Brasil saat ini diisi oleh Mazzola, striker yang bermain untuk klub Liga Italia. Dia adalah rival semasa kecil Pele bermain bola. Sewaktu Pele berlatih, dia mengalami cedera lutut. Tidak ada yang bisa dilakukan pelatih selain dia harus tetap menggunakan Pele di bangku cadangan karena tidak ada waktu lagi untuk mengganti skuad timnas Brasil pada saat itu. Timnas Brasil akhirnya melesat ke babak perempat final meski banyak pemain yang cedera. Mazzola striker, kemudian pemain kunci yang lain. Pelatih mau tidak mau harus memasukkan striker seperti Pele, kemudian Garinha pemain sub, dan pemain belakang seperti Zito. Di babak perempat final, Pele, Garinha, Zito bermain acak-acakan. Meski begitu, Brasil tetap beruntung meskipun mereka harus menang tipis 1-0 lewat satu-satunya gol yang dilesakkan oleh Garinha. Meski menang, pelatih Brasil pada saat ini bingung karena skema permainan Eropa tidak bisa dibawakan oleh pemain-pemainnya karena memang semua yang bisa bermain adalah pemain lokal yang bermain di kompetisi Liga Brazil. Di babak semifinal menghadapi Prancis, Pele mulai muncul. Jogo Bonito, Sombrero, kemudian Ginga, semua dibawakannya seperti dirijen yang asik banget menggunakan sihir-sihirnya dan gol dilesakkan membawa Brasil lolos ke final akan menghadapi Swedia. Pelatih Brasil melihat para pemain-pemain menggunakan Ginga, kemudian dia memutuskan untuk ketika tim akan menghadapi Swedia, gunakan apa yang kalian bisa. Jogo Bonito, Sombrero, Ginga untuk menghadapi Swedia. Di partai puncak final, Brasil harus menghadapi Swedia yang menggunakan strategi marking ketat kepada pemain-pemain Brasil, sehingga pada babak pertama Brasil harus rela dengan ketertinggalan 1 gol yang dilesakkan oleh striker Swedia. Pele pun sadar dia mendapatkan marking yang ketat dari penjagaan para pemain Swedia. Kemudian dia membuka celah, membuka ruang kepada Garinha di sisi kanan. Sedangkan ketika ada peluang, bahkan dia memberikan peluang itu kepada rekannya agar Brasil dapat menyamakan gol 1-1. Dan bahkan untuk gol kedua, Pele pun menyerahkan itu kepada Zagallo untuk mencetak gol kedua sehingga Brasil unggul 2-1 yang merusak mental para pemain Swedia. Setelah mental para pemain Swedia hancur, baru setelah itu Pele menggunakan sihirnya Ginga, Sombrero, kemudian digunakan semua untuk mengacak-ngacak lini pertahanan Swedia. Akhirnya gol ketiga lahir dari kaki seorang Pele. Setelah gol ketiga membuat pemain Brasil semakin menggila, bahkan Pele semakin mengeluarkan sihir-sihir magisnya lewat Ginga, mengacak-ngacak kembali pertahanan Swedia dan akhirnya sebuah gol lahir dari kepala Pele. Gol 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 gol. Itulah gol terakhir dari timnas Brasil menghadapi Swedia di final Piala Dunia dan juga 2 gol yang cantik dari Pele yang akhirnya membawa Brasil menjadi juara Piala Dunia. Dari sini kita bisa belajar, juara itu tidak dilahirkan secara instan ataupun ujuk-ujuk, tapi seorang juara itu dilahirkan karena kerja keras, latihan yang terus-menerus. Kita akan berjumpa kembali pada review kisah nyata yang lain. Tentu saja jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan hiburan untuk Anda semuanya. Bye-bye.